Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadati ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Allahu aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitabullahi wa sunnatur rasul. Hadirin Bapak dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, patutlah kita dengan tidak bosan-bosannya selalu mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Telah banyak Allah memberikan nikmat bagi kita sekalian. Nikmat itu kalau kita hitung, kita tidak bisa menghitung, saking banyaknya itu. Yang kedua, berapa banyak Allah memberikan kesehatan bagi kita sekalian. Dan sehat itu kalau dihitung secara jujur, pasti orang mengatakan banyak sehatnya daripada sakit. Hidup di dunia yang fana ini tidak luput daripada ujian. Sakit itu adalah juga termasuk ujian, ya. Karena kalau sakit 1 hari 2 hari tidak apa-apa, tapi kalau 1 bulan, apalagi 1 tahun tidak sembuh-sembuh, pasti berapa banyak orang itu mau putus asa. Nah, oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, patut kita selalu mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian, hidup di dunia yang fana ini tidak ada orang yang tidak diuji, semuanya diuji. Nah, oleh karena itu kata Allah, kalau kamu diuji, maka minta tolong kepadaku. Dengan jalan apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu Allah memberitahukan, wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin. Tentu sungguh aku akan menguji pada kamu sekalian. Khauf, rasa takut. Sekarang banyak orang takut, ya. Ju', rasa lapar. Dijelaskan oleh Allah, rasa lapar itu wa naqsi minal amwal. Kekurangan harta benda itu adalah ujian. Wal anfusi, kekurangan jiwa. Ditinggal mati oleh istrinya, tinggal mati oleh anaknya, ditinggal mati oleh suaminya, ujian semuanya. Wasamarot, kekurangan buah-buahan, kalau di desa mau panen gagal, di kota dagang bangkrut, itu ujian semuanya. Maka ditutup dengan ayat wabasyiri sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang sabar menghadapi ujian itu. Nah, oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, kalau minta tolong, ya, dengan ditimpa malapetaka kesengsaraan itu, minta tolong kepadaku, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-sholat, minta tolong kepadaku dengan jalan sabar dan sholat. Wa innaha, dan dunia minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu la kabiratun, berat itu, illa alal khosyiin, kecuali orang-orang khusyuk yang tidak berat, ya. Siapa orang khusyuk itu? Maka Allah melanjutkan kembali, orang yang khusyuk yang tidak berat diuji itu adalah alladzina, badal itu penjelasan, yaitu orang-orang alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itulah orang-orang yang selalu yakin bahwa dia akan bertemu pada Allah dan mereka akan dimintai pertanggungjawab. Hidup di dunia yang fana ini ya seperti ini. Jangan sampai kita ini, ya, mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya. Bukan itu kita ini. Kita taat dengan aturan agama Allah. Nanti orang-orang yang kekayaannya luar biasa, maka nanti itu akan menebus, karena siksa Allah itu amat pedih rasanya. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat
yang ketiga yaitu surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang ingkar wa matu, dan mereka mati wahum kufarun, mati membawa kekafiran. Salat itu romping 5 lo mati. Coba jangan ya. Itu termasuk mbak ingkaran. Falai yugbala, maka tentu ia akan menebus min ahadim, dari seorang di antara mereka, yaitu milul ardi, sepenuh bumi dahaban emasnya. Kalau di dunia 10 kilo saja sudah beres. Ini sepenuh bumi punya emas. Ya Allah, saya punya emas sepenuh bumi. Saya akan nebus, ya Allah, ringankanlah siksanya. Maka tidak diterima itu, ya. Walau fitada, walaupun dia menebusnya bi dengan emas murni. Ulaika, yang demikian itu, lahum, bagi mereka adzabun alim, siksa yang pedih. Wa malahum, dan tidaklah mereka min nasirin, tidak akan mendapat satu pertolongan. Nah, sekarang orang tidak punya. Ini orang kaya, Pak. Hidup di dunia tidak punya, Pak. Montor gak duwe, omah ngontrak, ya. Sing duwe cuma sudah montor, coba jangan. Tidak punya apa-apa dia. Pada saat dia disiksa oleh Allah, maka dia juga menebus. Menebus dengan apa? Kan tidak punya ya anaknya, Pak. Anaknya disodorkan itu. Kalau anak tidak punya istrinya, coba jangan. Kalau tidak punya istri, dia anak apanya? Saudaranya. Ini dalam surat yang ke-70, surat Al-Ma'arij. Maka pada saat dia dimasukkan dalam neraka, ketemu teman-temannya yang ada di neraka, maka Allah menjelaskan ayat 10 surat Al-Ma'arij surat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yas'alu hamiman, dan tidak akan boleh bertanya teman karib hamiman dengan teman karib yang lain. Ketemu loh. 10 tahun gak ketemu, Pak. Kalau di dunia itu ketemu rangkul-rangkulan. Tapi di sana hanya bisa melihatnya saja. Allah mengatakan ayat 11, yubasyarunahum, mereka bisanya hanya melihat sama-sama mereka. Ya wadul mujrimu, inginlah orang-orang berdosa itu lau ya tadi, kalau dia bisa menembus min adabi, daripada siksa yaumin, pada hari itu, apa yang diberikan, tidak punya apa-apa. Bibanihi, anaknya. Saya punya anak 3 ya, saya sodorkan ini ya, kan tidak punya apa-apa. Emas saja tidak punya saya, rumah saja kontrak, ini. Mobil tidak punya, apalagi villa ya, tidak punya saya. Saya punya anak 3 disodorkan ini. Kalau tidak punya anak, wasohibati, dan istrinya. Istrinya tidak mau dia. Ini istri saya, Allah. Biar sampai minta kon sholat gak gelem, minta kon poso ya gak gelem. Saya sampai merengek-rengek minta supaya saya ditolong ini. Tidak mau saya kalau disodorkan begitu. Kalau istrinya tidak punya, wa akhihi, saudaranya. Kalau punya dulur ya Allah 5, ini saudara saya. Saya sodorkan ini, ringankan siksa saya. Wa fasilati, dan keluarganya. Alati, yang tu'wi, yang bisa menyelamatkan padaku di dunia itu, disodorkannya. Mawan fil arti, dan orang yang ada di bumi ini semuanya. Karena dia menjadi RT, menjadi RW, lurah, camat, gubernur, ya, bahkan presiden yang nyodorkan penduduknya untuk supaya diringankannya. Jami'an suma yunji, kemudian melakukannya. Apa kata kala, ojo ngono kan. Jangan begitu. Innaha, sesungguhnya siksa itu ladho, api yang bergejolak. Kalau kena kaki, najaatan, akan terkelupas antan daripada lisawa, kulit yang dari kepala ini. Jadi kalau kena api, pada saat api bergejolak itu kena kakinya, maka kulit kepala ini, kulitnya terkelupas ini. Dan api bergejolak itu, yada'u, mereka memanggil-manggil man adbaro, orang yang belakang agama, watawala, dan berpaling pada agama. Yang kedua adalah orang yang selalu wajamaah, mengumpulkan harta bendanya, tidak diuntukkan sodako, tidak diuntukkan infak, tidak diuntukkan membantu orang-orang fakir miskin, tapi disimpannya saja. Nah, oleh karena itu Bapak saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah bertekad masuk Muhammadiyah ini ya, supaya kita mendapat pahala yang banyak. Jangan sampai hilang pahala itu. Karena berapa banyak orang itu mengumpulkan pahala, tapi dia tidak tahu, pencopetnya pahala tidak tahu. Nah, oleh karena itu Allah memberikan penjelasan di dalam surat 39. Allah mengatakan, laqad, tentu sungguh ya, aku telah mewahyukan pada kamu,
waladina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Apa sih waktu? Lain aksrakta, tentu jika kaum persekutukan, layak batlona, tentu akan hilang amaluka, pahalamu, walatakunana, dan tentu sungguh kamu sekalian menjadi orang-orang yang khosirin, rugi. Maka oleh karena itu Bapak dan sekalian, adik-adik sekalian, usahakan kita selalu menjalankan perintahnya Allah, jauhi larangannya Allah, ya. Pas saat diuji minta tolong kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat, maka itu akan Allah mendatangkan bagi kita sekalian. Bapak dan saudara sekalian, itu yang bisa sampaikan. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.